Aman segini. Hadir di persidangan menjadi saksi seperti apa, Bang? Aman. Ya. Jadi per hari ini saya sudah berkomunikasi dengan klien saya, Dr. Oki. Klien kami menyatakan siap besok untuk hadir memberikan keterangan sebenar-benarnya, ya, sesuai dengan fakta kejadian. Karena memang dari awal kami selaku tim kuasa hukum juga sudah menginterview, mewawancara, apa sih dok, kejadiannya seperti apa. Lalu kami juga pastikan bahwa besok apa yang disampaikan oleh Dr. Oki klien kami adalah suatu fakta dengan kejujuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kami tidak melakukan atau tidak memberikan briefing apapun kepada klien kami. Karena saya pribadi, saya juga kepingin, saya minta supaya apa kejadiannya, itulah yang disampaikan besok di hadapan muka persidangan. Bang, besok kehadiran Dr. Oki itu sebagai apa statusnya, saksi kah atau Sebagai saksi pasti. Sebagai saksi. saksi dari pihak kejaksaan atau dari Nikita? Saksi yang berkaitan dengan kasusnya Nikita Mirzani ini, ya. Karena kan kemarin dari kesaksiannya DRG dan sudah disampaikan sama pengacaranya, siapa namanya? Si Anus. Ya, si Pak Anus itu katanya Dr. Oki awalnya. Dr. Oki lah yang sindikat ini, yang merancang ini semua. Tapi si Anus itu pengacara kan? Saya nggak tahu juga. Saya belum pernah lihat kartu advokatnya soalnya. Jadi besok, ya, kita sama-sama akan dengarkan keterangan dari klien kami bahwa siapa yang sebenarnya yang dari awal yang menghubungi pihaknya Dr. Oki klien kami maupun akhirnya menghubungi dengan alasan apapun itu menghubungi Mail dan Nikita. Ya, besok saya harapkan seluruh keterangan dari klien kami yang dimana sekali lagi saya sampaikan itu adalah apa yang terjadi, apa yang dialami dan berdasarkan faktanya, agar supaya majelis hakim, ya, betul-betul teliti dan di hadapan persidangan yang terbuka ini kita sama-sama bisa mendengarkan bahwa siapa yang terlebih dahulu meminta, ya, nomor kontak dari Nikita Mirzani dan siapa yang aktif dalam menghubungi Nikita Mirzani melalui Mail ke, melalui Dr. Oki ke, siapa yang aktif, siapa yang minta duluan, lalu siapa yang aktif. Karena perlu digarisbawahi, ya, yang katanya diduga memeras dari awal, digembor-gemborkan memeras, orang nggak ada. Kalau orang mau meras itu yang hubungin korbannya. Orang kalau namanya kasus pemerasan tidak akan ada negosiasi, Ada pengancaman. ya. Yang ada pengancaman, gua minta 5, lu harus kasih 5. Enggak, awas lu. Nggak ada negosiasi. Ya. Ya, jadi besok saya pastikan, saya yakini bahwa Dr. Oki klien saya akan menyatakan asal mulanya seperti apa peristiwa ini terjadi. Siapa yang berperan aktif mencari atau menghubungi pihak klien kami dan akhirnya sampai ke Nikita Mirzani dan Mail, ya. Siapa yang aktif besok akan terjawab. Bang, Tapi bukan- Dr. Oki kaget nggak sih artinya dikasih surat untuk menjadi saksi oleh... Nggak kaget kan, memang di pihak kepolisian juga dia sudah jadi saksi. Oh, udah. Udah jadi saksi, bukan ujuk-ujuk. Kan memang udah disebut terus tuh sama si siapa pengacaranya. Dari awal kan dia selalu sebut tuh pengacaranya DRG, siapa namanya, saya lupa mulu. Julianus, Bang. Anus, siapa? Julianus. Si Anus. Ya pokoknya bapak itulah, dia selalu bilang ini harus ada tersangka, Dr. Oki harus ditahan, ya. Dr. Oki adalah sindikat yang dimana saya pertanyakan, Anda seorang pengacara, harusnya Anda sebelum menyampaikan ke media, ke publik, Anda memiliki alat bukti apa? Apakah klien kami pernah menjadi terpidana terkait dengan kasus yang sindikat? Karena ingat, sindikat itu konotasinya, predikatnya adalah tidak baik.
Ya. Contoh, sindikat perdagangan anak, sindikat perdagangan senjata, sindikat perdagangan narkoba, sindikat perdagangan wanita. Itu kan selalu berkaitan dengan yang namanya sindikat tuh hal-hal yang tidak baik. Negatif dan sangat mencemarkan nama baik. Maka kami minta nih, ya. Kami memang saat ini belum melakukan upaya hukum, tapi kami minta karena Anda yang selalu bicara di media, maka Anda tunjukkan juga dong di media. Pak Sunan, ini loh buktinya klien Anda Dr. Oki itu pernah terpidana kasus sindikat apalah gitu ya. Tunjukin. Karena kalau dia nggak bisa tunjukin, artinya selama ini yang dia sampaikan ke publik di hadapan media itu bertendensi fitnah. Ya, artinya dia bukan seorang pengacara hebat atau profesional karena dia berbicara tidak berdasarkan alat bukti yang otentik atau berdasarkan putusan apa. Bang, tapi soal bukan berarti kalau dokter ini nggak terlibat Bang ya. Ada peran juga ya Bang, tapi tetap Bang ada di konflik antara RG dengan NM ini Bang. Peran apa ya? Ya maksudnya mungkin memperkenalkan kan atau memberikan pengakuan. jalan. Bang, inilah, ini saya udah bilang ya. Siapa sih yang meminta? Apakah Dokter Oki yang ujuk-ujuk nelpon? DRG, lo mendingan telepon Nikita deh. Atau DRG yang menghubungi Dokter Oki klien kami. Besok kita dengarkan keterangannya. Gitu loh, ya. Biar kita nih tahu semua lah yang sebenarnya seperti apa, awalnya seperti apa. Maka saya rasa klien kami keterangannya itu juga sangat dapat mempengaruhi nanti keputusan majelis hakim. Karena dia akan menyampaikan apakah dia yang menawarkan ya kepada DRG, lu ada masalah ya sama Nikita, lu mau nggak gue damein, lu mau nggak gue temuin, lu mau nggak gue kasih nomor teleponnya, atau DRG yang menghubungi klien saya meminta untuk bisa berkomunikasi dengan Nikita. Nah, itu beda ya, dibedakan ya. Klien saya yang aktif, gue lihat lu lagi ada masalah ya sama Niki, mau nggak gue jembatani, mau nggak gue temuin, mau nggak gue damai. Seperti itu kah? Atau berbeda? Karena hukum itu betul-betul kita harus lihat benang merahnya. Siapa yang berperan aktif, siapa yang pasif, siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku. Bang, soal percakapan viralnya Dr. Oki sama Reza Gladys itu gimana Bang? Terkait mungkin Percakapan ada bocor. Apa ya? soal pemerasan, mungkin dugaan terkait untuk menyuap Niki lah gitu. Alat buktinya apa? Medsos sih Bang udah tersebar, udah bocor gitu Bang. Nah, yang bocorin siapa, yang rekam siapa? Oh, Suaminya tidak merekam. iya. Pertanyaan saya nih buat suaminya DRG, apakah saudara sudah minta izin kepada siapapun yang Anda rekam? Apakah Anda sudah mendapat persetujuan dari orang yang direkam? Atau bagaimana? Atau tidak? Ya, misalnya saya sama Bang Nahak, kita ngomong, Bang, ini pembicaraan kita, saya rekam ya, Abang berkenan nggak? Misalnya, kalau beliau berkenan, ya sudah. Tapi itu pun juga bukan artinya untuk disebarluaskan. Tapi kalau beliau tidak tahu bahwa dirinya direkam pembicaraannya sama saya, kalau beliau nggak terima, beliau bisa laporkan saya. Gitu. Dan suaminya DRG udah nggak bisa lagi menghindar karena itu keterangan sudah disampaikan di persidangan kemarin bahwa dia mengakui dia merekam. Ya, pertanyaan saya, satu, izin nggak sama orang yang direkam? Kedua, pertanyaan saya lagi, dia mewakili apa ya? Institusi, Polri, KPK, Kejaksaan, atau institusi mana yang bisa merekam orang? Katakan dia kalau nggak direkam nggak ada alat bukti. Betul. Tapi kenapa alat bukti bisa tersebar luas? Kan yang punya rekaman, yang rekam cuma Anda. Benar apa tidak? Yang punya rekaman siapa? Emang klien saya punya rekamannya? Atau Niki punya rekamannya? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa bisa beredar? Siapa yang mengedarkan? Artinya yang membuat, memproduksi, dan menyebarluaskan tanpa hak, tanpa izin dapat dikenakan pasal. Ya, ada undang-undang.
Berarti ada wacana juga terkait pengakuan itu untuk buat sebuah laporan Saya dari nggak pihak. perlu sampaikan wacananya bagaimana gimana. Tapi nomor satu, karena ini sudah menjadi perhatian publik, biar publik dan para penegak hukum, orang-orang pinter, profesor dan lain sebagainya, ahli pidana, ahli hukum akan menganalisa kasus ini. Ini sebenarnya di mana sih? Kasusnya ini kasus apa sih sebenarnya? Cukup ya. Bang, So- gimana Bang? Apanya? Ya artinya terkait Dokter Oki besok itu akan seperti apa? Bang? Soalnya kan dari keterangan Dokter Reza saat memberikan kesaksian kan terdengar jelas banget Bang kalau dia ada gitu dalam kronologi awal gitu Dokter Samira dan Dokter Oki. Gitu. Jadi saya mau sampaikan, sudah berulang kali saya sampaikan bahwa kenapa Dokter Oki tidak bisa dipidana? Kenapa Dokter Oki tidak bisa masuk dalam pasal 55? Karena dia bukan yang merancang kejahatan. Yang kedua, dia tidak pernah menerima apapun dari uang 4 miliar tersebut. Apakah itu hadiah, hibah, atau ucapan terima kasih? Nggak ada sama sekali. Lalu apa yang mau dipidanakan si Dokter Oki? Jadi yang si Anus yang teriak-teriak itu sebenarnya saya mau tanya dia juga, ini pengacara atau bukan? Ngomong tanpa dasar, ya kan? Kalau dia seorang pengacara, dia tunjukkan buktinya di publik. Ini loh, si Dokter Oki itu melakukan kejahatan, dia ini kriminal, dia ini apa namanya tadi, sindikat, tunjukin dong buktinya. Kalau lu itu adalah seorang pengacara, jangan nanyakan kita sebagai pengacara. Kami ini pengacara senior. Lo mau tunjukin KTA, basmu kita tunjukin, makanya ketemu aja. Jangan ngomong aja nggak jelas gitu loh. Galaknya kalau di hadapan teman-teman media galak, ya kan? Siapa Sunan? Kemarin gua tungguin, ya gua ajak debat, kenapa nggak mau? Kita debat secara profesional dan saya hanya menanyakan berkaitan dengan kasus klien saya, ya berkaitan dengan kasus yang Anda tangani. Jangan ngomong nanti di pengadilan. Kalau di pengadilan saya debatnya nggak sama dia dong, sama jaksa. Dan kalau dia bilang bikin malu itu, kalau pengacara berdebat. Loh, Anda selama ini nggak pernah nonton itu para senior kita. Bukan, memang dia tidak pernah debat. Oh, nggak pernah Emang debat. pengacara baru. Ya kan nggak pernah debat, Ya, makanya mungkin. nggak ngerti Makanya nggak debat. ngerti dia. Kalau di pengadilan bukan debat sama pengacaranya korban itu pengacaranya jaksa. Makanya saya bisa pertanyakan dia legalitas sebagai pengacara. Jangan tanyakan saya, tanyakan diri Anda. Ya Pak Anus ya, kalau mau ketemu boleh, mau debat di mana siap. Karena apa? Ketika sudah di pengadilan perdebatannya sudah sama jaksa, sama hakim, bukan sama pengacara. Pengacara korban itu adalah jaksa yang mewakili pemerintah. Itu benar sesuai dengan aturan hukumnya sebagai penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia Pak Anus saya kasih tahu ya, ada namanya pengacara, ada namanya jaksa, ada namanya kepolisian, ada namanya hakim. Itu adalah penegak hukum di Republik ini. Dan kalau perdebatan antara pengacara di luar itu sudah biasa. Kami ini sudah sering berdebat di luar supaya publik tahu itu loh peran Dokter Oki itu seperti apa. Dokter Oki berperan hanya sekedar mempertemukan pertemanan mereka, tidak pernah menerima Atas permintaan. Di atas permintaannya si ini juga. Ingat, bukan menawarkan. Jadi permintaannya RG. Dan yang kedua juga, kan Dokter Oki tidak pernah dapat apa-apa, lalu apa yang mau dipidana gitu. Oh, berarti membantah semua terkait pengakuan Dokter Reza Gladys kalau Dokter Oki itu apa? Itu Menyuruh dokter- sebenarnya keterangan RG itu juga itu banyak bohongnya gitu loh. Jadi menurut kami, kalau saksi mau ngomong apa terserah lah, ya kan? Kalau pengacara bela kliennya silakan aja, tapi jangan mempertanyakan legalitas kita. Oh, Pak Sunan itu pengacara bukan? Pak Anus, Pak Sunan itu pengacara senior, pengacara nasional. Makanya dia tidak pernah berdebat di publik. Maka dia bingung. Apa takut? Atau bingung. Kalau gentleman ketemu kita dong berdebat di publik. Kalau di pengadilan bukan sama dia. Nggak gini, dia kan berani galaknya kalau di hadapan teman-teman Iya. media. Makanya kemarin saya bilang, yuk kita di hadapan media, kita bicara, berdebat, dan beretika di hadapan teman-teman media. Karena saya lihat dia hanya berani galaknya berkuar-kuar tuh di depan media, bos. Mana ada muka galak, mukanya lucu. Berarti menantang Pak Julianus buat ketemu, buat ngobrol, berdebat. Bukan menantang, orangnya nggak berani kok. Kalau berani udah ketemu kita. Kemarin juga saat persidangan banyak blunder. Salah satunya adalah produknya Reza Gladys sudah ada yang belum BPOM. Hanya di tempel stiker doang. Udahlah, kalau itu urusan itu kan Urusan BPOM lembaga yang harus BPOM turun. lah.
Nah, itu aja. Kita hanya berbicara besok Dokter Oki hadir. Kami akan dampingi Dokter Oki, oke? Ya. Apa yang dia lihat dan dengar dan dia buktikan nanti pembicaraan dia tidak lebih dari kurang dari apa yang dia lakukan selama ini. Dan memang tidak ada tindak pidananya. Jadi kalau orang tidak melakukan kejahatan, jangan suruh polisi untuk mentersangkakan orang. Kan saya sudah bilang, hukum undang-undang advokat menyarankan kepada advokat untuk memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada klien, bukan melakukan intervensi pada penegak hukum yang lain. Justru itu, dia jangan pertanyakan kita pengacara atau bukan. Pertanyaan kami, dia pengacara bukan. Oke, clear ya? Ya, ada terakhir saya ingatkan ya, saya mau ingatkan buat pihak sebelah sana ya. Besok kami pastikan klien kami hadir. Tapi kami ingatkan juga, jangan coba-coba mengintimidasi klien kami dengan gaya-gaya kalian. Ya, beramai-ramai, bergerombol, teriak-teriakin orang nanti. Hati-hati. Ya, pasti kami nggak akan tinggal diam. Jadi jangan pakai gaya-gaya seperti kemarin di persidangan, ya. Saya lihat itu ada yang teriak-teriakin Nikita lah, ya. Apa tuh? Siapa tuh namanya tuh? Dan kemarin juga dikawal oleh beberapa orang saat persidangan, ramai banget orang. Ya silahkan saja dia mau bawa pengawal Apakah siapa. itu salah satu bentuk intimidasi juga kan? Loh ya, sekarang logikanya gini kan? Apa urgensinya? Apa kepentingannya? Ya, datang ke persidangan ke rumah tempat para pencari keadilan loh, yang dijaga juga sama polisi. Apa urgensinya buat datang rame-rame? Katanya ada apa namanya diancam ya? Tunjukin dong bukti ancamannya, apakah ada lewat surat, apakah ada lewat WhatsApp, ada rekaman suara, tunjukin aja. Dan kalau memang ada ancaman, lapor polisi. Siapa yang ngancam DRG atau suaminya, laporin ke polisi. Nih, saya kasih ini ya, edukasi buat pengacaranya DRG. Siapa namanya? Julian Lupa. Ya, pengacara DRG. Kemarin Anda bilang, ya, saya mendapatkan info katanya harus dikawal segitu hebohnya karena klien Anda mendapatkan ancaman. Mana ancamannya? Laporin dong ke polisi. Kan udah biasa kan lapor-lapor ke Polda kan? Ya kan? Lapor ke polisi. Pak, klien saya mau pergi sidang, diancam nih Pak. Makanya saya bawa pasukan banyak. Laporin dong. Siapa yang ngancam? Ayo, laporin. Jadi kalau nggak ada laporan polisinya, nggak ada bisa dibuktikan sedang dalam keadaan terancam sehingga harus membawa orang segitu banyak, artinya apa? Coba, mau mengintimidasi siapa? Ya kan? Udahlah bos, jangan main mafia-mafiaan sama kita. Ya, saya ingetin aja nih, saya ketawa-ketawa, tapi jangan main mafia-mafiaan sama kita. Ngerti? Ya, nih saya ingatin, besok jangan ada intimidasi terhadap klien kami maupun jalannya persidangan. Saya ingatkan nih keras, ya. Saya nggak peduli Anda mau mafia bener apa mafia bohongan, jangan pakai cara-cara yang begitu-begitu, ya. Saya tidak akan mentoleransi siapapun kalian. Saya kasih tahu nih. Saya udah tahu kok di belakang kalian siapa semua. Jadi besok pakai pengawal juga nggak bang, pihak sebelah? Saya nggak pernah dikawal. Tapi kenal nggak bang sama pengawal-pengawal mereka bang? Coba tanya nih. Ya, jadi pertama-tama mungkin besok itu si Pak Anus tuh kalau bisa hadir aja. Kan kemarin waktu kliennya hadir kan kita hadir juga. Terus dia hadir. Kalau dia nggak tahu laporan polisi, kita kasih tahu dia laporan polisi itu kemana dulu arahnya gitu. Kalau ada yang mengancam, kalau dia pengacara benaran ya, itu pasti saya yakin dia tahu cara melapor. Ya kan? Kalau soal masalah massa dan lain sebagainya itu biasa lah. Kalau menurut saya hal yang biasa saja. Buat kami biasa saja. Bang, saya mau turunkan orang juga bisa jutaan, ribuan saya bisa turunkan. Tapi memang saya nggak mau turunkan karena memang Bapak diancam memangnya? Ini urusan hukum. Bapak diancam mesti bawa orang banyak. Saya nggak pernah. Orang saya orang baik kok. Ini soal ini bang, Sandi Purnamasari kan sempat ikut terseret juga bang, diduga katanya nyuap Nikita 4M. Tapi dari pihak Sandi sendiri di medsos menyampaikan membantah itu semua bang. Tidak bisa dibilang tidak menyuap Nikita. Makanya orang tuh jangan cuma ngomong-ngomong doang. Kalau bicara tuh harus ada buktinya. Nah, itu aja bisa. Ya. Jadi pokoknya intinya begini, besok kalau bisa si Pak Anus hadir. Karena kemarin waktu RG datang kan dia datang. Sekarang kan Pak Oki datang. Besok sebagai saksi, dia harus hadir dong. Kalau gentle datang aja.
Ya, kita tunggu aja tuh. Biar sama-sama, saya besok bawa bas saya, KTA saya. Karena dia pertanyakan legalitas kita. Kalau bisa dia datang, besok bawa juga KTA-nya sama basnya. Supaya sama-sama tahu bahwa ini sama-sama pengacara nih, biar nggak usah saling pertanyakan legalitas. Ya. Tuh, Dan. Benar itu, Bang? Bang, berarti Abang Sunan cukup kecewa juga Bang ya saat ada potongan video disebut Sunan itu advokat itu